Oke, pembelajaran daring dalam kemasan yang menarik di masa pandemi. Oke, untuk Bapak Ibu, pada waktu ini kita pembelajaran agak disulitkan karena masa pandemi, sulit untuk ketemu sama siswa dan sulit untuk berinteraksi secara langsung dengan siswa. Makanya dari ini kita belajar tentang infografis. Jadi gimana kita bisa menyampaikan suatu teks yang dibarengi dengan visual supaya siswa kita tidak merasa terbebani atau merasa bosan. Oke. Apa yang dimaksud itu infografis? Infografis berasal dari kata infographic alias singkatan bahasa Inggris, yaitu information dan grafik. Sesuai namanya, infografis adalah informasi yang disajikan dalam bentuk teks yang dipadukan dengan elemen visual seperti grafik, gambar, ilustrasi, atau tipografi. Ya, contohnya misalkan poster, banner, atau misalkan himbauan dan sebagainya. Untuk menentukan langkah awal kita membuat infografik itu menentukan topik atau judul. Jadi ketika kita mau menentukan topik atau judul itu kita tidak langsung fokus ke pembuatan desain, layout, dan grafis. Sebaiknya persiapan dulu topik apa yang ingin disampaikan melalui infografis untuk menentukan topik yang pas. Gimana kalau Bapak Ibu misalkan di masa pandemi seperti ini, Bapak Ibu bisa menentukan topiknya, misalnya masalah pembelajaran, disesuaikan dengan masing-masing pembelajaran yang diampu. Contohnya bahasa Indonesia berkaitan dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris berkaitan dengan bahasa Inggris. Jadi kita prakteknya dalam saat waktu ini tidak tersia-siakan. Soalnya kalau ngikutin dari suatu panduan, mungkin Bapak Ibu ntar jadi monoton, jadi nggak kreatif kayak gitu. Oke, untuk kebutuhan pembaca, jadi langkah kedua itu kebutuhan pembaca. Jadi siswa apa yang sedang dibutuhkan oleh pembaca Anda. Jadi maksudnya yang dibutuhkan siswa itu seperti apa, pembelajaran seperti apa, dan bagaimana yang bisa dicerna secara mudah oleh siswa. Masalah apa yang mereka hadapi, lah itu kembalinya jadi permasalahan yang dihadapi siswa itu seperti apa, dan solusi apa yang bisa Bapak Ibu bagikan kepada mereka. Lah solusinya ketika mereka dengan terus mendapatkan materi dari Bapak Ibu dengan sistem soft copy, misalkan kita lewat WA group. Tapi WA group itu kan kalau kita lihat itu hanya lihat PDF, kerjakan tugas, PDF, kerjaan tugas. Jadi mungkin siswa kita lama-kelamaan itu menjadi bosan, dan itu yang jadi boring. Jadi siswa itu kadang-kadang nggak bisa baca atau mengerjakan tugas, soalnya udah malas karena ketidaktertarikan untuk membaca kayak gitu. Oke. Untuk keempat, menentukan audiens. Nah, seperti membuat konten berupa vlog atau video, Bapak Ibu perlu tahu audiens seperti apa yang Bapak Ibu targetkan untuk infografis. Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa elemen untuk menentukan audiens secara spesifik, misalnya berdasarkan gender, usia, profesi, latar belakang pendidikan, dan lain-lain. Contohnya kalau gender itu ya laki-laki atau perempuan kayak gitu. Jadi sistem pelajarannya seperti apa, faktor usianya misalkan usia SMA ya 15 sampai 18, dan profesinya mereka secara otomatis ya pendidikan. Jadi kita untuk membuat infografisnya tentang edukasi berdasarkan latar belakang pendidikan dan lain-lain. Contohnya apa sih yang mereka inginkan, apa yang menjadi ketertarikan mereka
dalam mendapatkan suatu materi dari Bapak Ibu. Dan untuk selanjutnya Bapak Ibu itu mengumpulkan data atau referensi. Siasat yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan riset sedalam mungkin. Amat disarankan bila Anda menambahkan data dukungan seperti hasil survei dan statistik. Setidaknya hal ini bisa membuat infografis Anda lihat lebih berbobot di masa pembaca. Oke, untuk masing-masing mapel Bapak Ibu itu kan berbeda-beda mungkin antara matematika dengan bahasa Indonesia, mungkin bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Jawa lah. Cara penyajiannya juga mesti berbeda lah. Bapak Ibu itu bisa mencari data atau mengumpulkan data referensi dari internet, misalkan contoh gambar infografis tentang edukasi tentang bahasa Indonesia seperti apalah. Di situ Bapak itu mulai disusun dengan sesuai dengan topik yang Bapak itu tentukan, Bapak Ibu tentukan. Oke, untuk langkah selanjutnya Bapak Ibu itu merancang grid layout. Langkah berikut untuk menentukan desain infografis adalah merancang grid layout untuk menyeimbangkan tata letak dalam setiap elemen seperti teks, gambar, dan diagram. Misalkan perlu diingat bahwa kita terbiasa membaca dari posisi kiri ke kanan atau atas ke bawah, sehingga pasti desain infografis Anda bisa mengarahkan pandangan pembaca dari elemen ke elemen. Jadi contohnya kayak gini, contoh layout infografis. Karena kalau kolom 1 itu biasanya dari atas ke bawah, tapi kalau kolom 2 itu biasanya berupa huruf Z, dan untuk kolom ketiga sama kolom keempat itu seperti panah, dan multi row itu berbentuk panah ke bawah, dan untuk 3 section ini, kolom 3 section itu bisa berupa angka Z, dan 4 section itu sama seperti huruf Z, dan 5 section itu berupa angka panah ke bawah. Ini untuk berikut adalah contoh infografis dengan menggunakan layout single kolom untuk konten linear dari atas ke bawah. Contohnya satu kolom production timeline-nya. Jadi misalkan ini kan Rame Hex atau Everland. Jadi ini yang model infografis yang menggunakan single kolom atau layout single kolom. Kalau yang kedua ini infografis dengan layout 2 kolom yang pas untuk konten perbandingan. Contohnya kita membandingkan suatu makanan atau bisa membandingkan suatu hal sesuatu yang berkaitan dengan perbandingan, misalkan kelebihan dan kekurangan gitu. Untuk infografis dengan layout kolom multi section untuk konten yang dituang secara acak. Contohnya multi section. Bapak Ibu bisa dipraktekkan sesuai dengan job masing-masing, misalkan dari topik yang Bapak Ibu tadi tentukan. Oke, untuk visualisasikan data ke infografis. Sekarang waktunya Anda menyajikan data dan informasi yang tepat secara visual. Sekarang Bapak Ibu yang menyajikan data yang